Jadi nur itu isinya ilmu ma'rifatullah. Dia berada di kolbu para arif billah. Maka hormatilah mereka. Ta'zimi mereka. Cium tangannya. Berkhidmat kepadanya. Amalkan ilmunya. Maka cahaya pun melimpah di dalam kolbu. Wa qata'anhu madada zulmi wal yar. Allah jika hendak ingin membantu si hamba, maka Allah putus, Allah bakarlah zulumat jiwanya, kegelapan jiwanya. Mulailah dunia terasa hambar. Mulailah 100 ringgit dengan 1 ringgit rasanya sama. Walaupun di mata ini tampak lain, tapi di kolbu mulai terasa sama. Mulailah terasa sama, naik kereta yang mahal dan kereta yang murah. Rasanya pun sama. Insya Allah. Ya. Insya Allah sesuai yang disampaikan imam kita tadi. Sepertinya beliau ini suka sekali nasyid ya. Saya pun dahulu sangat suka sampai hari ini nasyid-nasyid dari Syekh. Ya. Salah satu yang kita suka judulnya tadi, apabila nur cahaya melimpah ke dalam kolbu. Barangkali yang menulis syair ini suka membaca kitab hikam. Wallahu a'lam bis-shawab. Saya senang sekali tadi kita sholat subuh yang dibaca pun ayat nur. Allahu nurus sama wal ard. Semoga semua pujian yang kita sampaikan Allah angkat kepadanya dan bahkan nur di dalam kalbu kita. Tidak lupa mari kita bersalawat kepada Nuril Anwar. Ialah yang disebut mathalu nuri. Dialah yang disebut nurnya, nurullah. Oleh karenanya dalam haikal ma'arif yang sering saya sampaikan dalam kajian yang sudah ada, kita membaca Ahmad Ruhullah, Muhammad Habibullah, boleh juga dibaca Muhammad Nurullah. Ini adalah haikalul ma'arif, usulul ma'rifah. Semua kajian-kajian ma'rifat tidak daripada kajian Nur Muhammad SAW. Ahmad Ruhullah. Dan yang paling puncak adalah Ahad Dzallah. Tidak lebih dari itu. Namun semuanya terkumpul nanti di akhir zaman pada Al-Mahdi Khalifatullah. Kajian-kajian kemudian selama pandemi menguat di dunia, semua orang takut. Saya pun diperintah oleh masyayikh saya, kamu bentangkan kajian tentang Al-Mahdi. Dahulu tidak faham hadis-hadis itu. Tapi ternyata dengan izin Allah, kan Allah, kita pun diizinkan Allah mensyarahnya. Meskipun tidak ada yang sempurna, hanya Allah lah yang maha sempurna. Para guru, para masyayikh, para imam, para asatiz, para habaib yang dimuliakan Allah. Saya berbicara di sini bukan sebagai orang yang lebih mulia dari antum semua. Namun karena ini saja amanah untuk menyampaikan ilmu-ilmu yang pernah kita gali dari guru. Ilmu ini hanyalah sedikit. Wa ma utitum. Ya, tidaklah kau beri daripada ilmu itu kecuali hanya sedikit. Illa qalilah. Tapi sedikitnya bagi Allah, besar bagi kita. Besar menurut kita, kecil menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesuai dengan yang dikalamkan tadi, maka kami memilihkan daripada kitab Al-Hikam min Ata'illah, hikmah yang nomor 55. Sebelum mari kita bacakan surah Al-Fatihah untuk baginda Nabi Muhammad SAW, para sahabat-sahabat, para tabi'in, wa akhasul khusus lisada sufiyah, wa kazalik al-imam Al-Arif Billah Ibn Ata'illah As-Sakandari, pengarang kitab Hidam ini. Dan semua ulama-ulama ahlu sunnah
yang mengajar di negeri kita ini, yang berjuang untuk menyebarkan agama ini. Kita kirimkan untuk semua. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Ya kerana semoga Allah membukakan berkah Al-Fatihah ini kolbu kita yang tertutup, memberinya jika ada kegelapan di dalamnya. Qala al-anwar matayal qulubi wal asrar. Al-anwar jamak plural daripada nur, cahaya-cahaya. Cahaya-cahaya itu adalah pecahan daripada nur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dalam ilmu ma'rifatun nur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tatkala Allah meniupkan ruh yang suci, yang kemudian ia sebut namanya Ahmad, maka ia berikan dia pakaian bernama Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah menataplah kepada sang nur itu. Jika kita ditatap oleh seseorang yang mulia, adakah ia kita cintai atau kita segani? Maka kita beringat. Ini analog kiasnya. Maka sang nur pun berkeringat. Keringatnya mengeluarkan cahaya. Cahaya itu disebut pecahan al-anwar. Cahaya-cahaya nur Nabiina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Darinya lah semesta tercipta. Darinya lah surga, neraka, arash, semuanya tercipta. Bahkan dikatakan dalam kitab Sidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Qaddasallahu sirrah, yang berjudul Sirrul Asrar, bahwa arash baru dicipta setelah Allah menciptakan Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam 4000 tahun. Maka seringlah kita bertanya kepada murid, pada para santri, bahkan ikhwan para masyayikh, lebih utama arash atau Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Saya pun mau tanya kepada orang Malaka ini, lebih mulia Nabi Muhammad atau arash? Arash? Lebih dahulu Nur Sayyidina Muhammad SAW atau arash? Arash itu cipta dari nur zatnya Sayyidina Muhammad SAW. Maka saya tanya lagi, mana yang lebih mulia? Arash itu Baitur Rahman, maka disebut Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Allah yang Maha Kasih. Istawa. Istawa secara harfiah artinya merata-rata, menyamakan, meratakan. Apa yang ia ratakan? Rahmaniyahnya. Maka disebut istawa. Sayang sekali orang-orang yang terhijab kalbunya dengan akal, fikiran, dan syahwat debatnya. Dia berdebat mengenai istawa tapi melupakan Ar-Rahman. Lihatlah hari ini orang yang mengaku aswaja ahlus sunnah wal jamaah, tapi dia sibuk berdebat apa itu iwa. Boleh, tapi jangan berdalam-dalam. Ilmu kalam itu obat. Obat itu pada dasarnya racun. Dia berikan jika ada orang berfikir tentang tajsim, dia jisimkan Allah, dia bayangkan Allah bertempat, barulah kita bahas ini. Jika orang tidak bahas ini, kita tidak perlu ungkapkan, bentangkan makna istawa. Karena istawa, kata Imam Muhammad Ali Al-Qari, maknanya lebih dari 15. Ada 15 makna. Kenapa yang terang tidak diambil? Sedang samping saya ada Ustaz terang, guru terang, beliau dari Sarawak, ya. Mata Allah fi hayatih, ya. Kenapa yang sudah terang Ar-Rahman tidak diambil? Samping kita juga Syekh Abdul Rahman. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Juga ada Datuk Guru semuanya. Semoga Allah berkah semua.
Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Allah yang Maha Rahman. Namun beberapa ahli ma'rifat mengatakan Allah menamakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan nama dirinya. Wa bil mu'minina raufur rahim. Ia terhadap orang beriman sungguhlah rauf, pengasih. Jika rahim menjadi nama Sayyidina Muhammad SAW, maka Rahman pun juga. Tapi kita tidak katakan dialah yang bersemayam di atas aras. Cukup kita katakan bahwa Sayyidina Muhammad SAW diizinkan Allah untuk bermunajat di atas aras. Maka al-arsyu bukanlah tempat Allah bersemayam seperti yang dibayangkan orang awam. Tapi itu adalah tempat mendang Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi cukuplah kita tinggalkan ikhtilaf jidal mengenai hal itu. Serahkan yang mutasyabihat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-anwar, cahaya-cahaya itu, mataya. Mataya secara harfiah berarti rakaib, kendaraan. Tapi itu bahasa lama. Kendaraan berarti alat, media. Maka saya menerjemahkan al-anwar adalah alat. Kita ambil maknanya. Kendaraan kereta yang kita gunakan itu alat untuk menyampaikan. Tapi banyak orang mencari cahaya. Dia lupa dengan sumber cahaya. Dia cari al-anwar, dia lupakan nur. Dia cari nur, dia lupakan Sayyidina Muhammad SAW. Al-anwar matayal qulubi wal asrar. Cahaya-cahaya itu adalah alat supaya kolbu dapat membaca, dapat melihat wal asrar. Ini yang pernah kita tanyakan juga kepada beberapa ikhwan. Apabila kita pegang kitab, tapi tidak ada lampu, tidak ada cahaya, apakah mampu membaca? Kita tidak sanggup membaca. Iblis yang bernama malaikat Harith, bernama juga dengan Azazil. Dia sudah banyak ibadah. Tapi al-anwar, tidak ada nur Sayyidina Muhammad SAW pada kalbunya. Maka berwirid, beriadah tidak cukup. Mesti mengenal Sayyidina Muhammad SAW. Apabila orang tidak kenal nur Sayyidina Muhammad SAW, terjadilah seperti orang yang beribadah 500 tahun. Orang ini bukan bersisa. Orang ini nanti dihisab di kiamat. Lalu Allah kalamkan kepada malaikat. Kullahu, katakan kepadanya, adkhil al-jannah birahmatillah. Masuklah surga dengan rahmat Allah. Langsung kepalanya diangkat dan dia kemudian protes. Dia mengatakan, ya Rabb, adkhilni bi'amali. Masukkan aku dengan amalku. Mataku tidak pernah bermaksiat 500 tahun. Kepalaku sujud terus selama 500 tahun. Allah kemudian berkalam kepada malaikat. Hai malaikat mizan, penimbang amal. Ambil satu biji matanya. Timbang dengan semua amalnya 500 tahun. Hadis Hasan diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Lalu malaikat patuh kepada Allah, diambillah satu mata, bukan dua, satu biji. Ditimbang dengan semua sujudnya, rukuknya, tasbihnya. Ternyata orang ini tidak setiap detik bertasbih. Tidak setiap saat bertasbih. Tidak setiap saat dia berzikir. Sedangkan mata pakai setiap detik. Tapi Allah masih angkatkan, satu amal dikasih 10. Maka ditimbang. Apa kata Allah? Malaikatku ambil biji mata satu lagi. Langsung dia sujud mengatakan, ya Rabb, hasbunallah wa ni'mal wakil. Adkhilni jannataka birahmatika. Masukkan aku ke dalam surgamu dengan rahmatmu, bukan amalku.
dia terlambat dapat nur. Jika dia dapat nur di dunia, dia tidak berani mengatakan itu. Makanya Sa'ur mengatakan, Nurul Anwar bersabda, kamu tidaklah masuk surga, la yadkhulul jannah hadukum bi'amali. Kamu tidak masuk surga dengan amalmu. Sahabat pun bertanya, wala anta ya Rasulullah. Inilah polosnya sahabat. Sahabat itu polos. Mereka tidak menyimpan yang aneh-aneh di kolbunya. Engkau juga demikian wahai Rasulullah. Ya, sahabat yang bertanya ini lupa bahwa kunci surga ada di tangan Rasulullah. Rasulullah sendiri yang mengatakannya. Nabi mengatakan, bala, tentu. Tapi Allah meliputi aku, yataghammadani Allah birahmati. Allah menghibur aku dalam rahmatnya. Nabi tidak mengatakan, seandainya beliau mau, beliau mengatakan, ana rahmatullah. Tapi beliau hanya mengatakan, adabnya seorang Nabi Muhammad SAW. Allah meleburkanku, meliputi aku dengan rahmatnya. Jika rahmat Allah meliputi Sayyidina Muhammad SAW, adakah terlihat di situ makhluk? Kullu man 'alaiha fan. Semua aja binasa kecuali wajah Allah Subhanahu wa taala, wajah rahmaniyah ya Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat akhirnya bermakrifat. Maka mereka dengarkan kalam ini tidak akan berani mengatakan, ya Rabb, masukkan aku surga dengan amalku. Tidak berani, ya. Al-anwar matayal qulubi wal asrar. Maka dengan cahaya qalbu dapat membaca isyarat-isyarat Allah. Wal asrar, asrar jamak daripada sir. Sir itu adalah maktabatul ruh, di mana ruh menyimpan maklumat-maklumat yang disebut ilmu laduni. Sebenarnya setiap saat, setiap detik Allah menurunkan ilham Rabbani ke dalam ruh, tanpa huruf, tanpa suara, bila harfin wala sautin. Namun maknanya disimpan di dalam sir. Lalu kolbu yang bening akan mampu membacanya. Barulah dia menjadi pengetahuan ma'rifat. Barulah menjadi kitab Al-Hikam. Barulah menjadi kitab Ihya Ulumuddin. Barulah jadi kitab Minhajul Abidin. Setelah dia dibaca oleh ruh, oleh kolbu. Dan kolbu tidak mungkin membacanya kecuali jika ada nur Sayyidina Muhammad SAW. Lalu bagaimana cara kita hendak melimpahkan nur dalam kolbu? Karena nur bukan milik kita, tapi milik Allah. Allahu nurus samawati wal ard. Allah lah pemilik nur dan bumi. Langit itu sebutan lain untuk ruh. Bumi itu sebutan lain untuk tubuh. Tubuh ini dari bumi, ruh bertempat di langit sana. Maka boleh disebut Allahu nurus samawati wal ard. Allah lah sumber cahaya ruh dan jasad. Maka meminta kepadanya. Dan Allah memberikan jalannya. Apa jalannya? Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi sallimu taslima. Wahai orang beriman, dialah nurku, bersolawatlah kepadanya sekali, maka nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam aku limpahkan kepadamu 10 kali. Man shalla alayya sallallahu alaihi asyara marrat. Siapa yang berbuat kepadaku sekali, Allah bersolawat dengan nurnya 10 kali. Maka orang-orang yang kolbunya kurang mendapatkan cahaya, perbanyaklah salawat kepada sang cahaya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi. Lalu pada hikmah berikutnya, an-nuru jundul qalb kamna zulmata jundun nafs. Cahaya itu adalah tenteranya kolbu, askarnya kolbu. Jadi kolbu tidak cari cahaya, tapi ahli kebatinan mencari cahaya
yang kita cakra, latifah. Kita tidak menyembah cahaya itu. Umat Sayyidina Muhammad tidak pernah menyembah Sayyidina Muhammad SAW. Cahaya itu cuma hanya menjadi rakaibuhu, hanya menjadi kendaraan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. An-nur jundul qalb. Maka nur Sayyidina Muhammad SAW itulah tentaranya qalbu. Zulmah. Jika nur itu dari jamalnya Allah, maka zulmah daripada apa kawannya? Jamal, jalal. Zulmah, kegelapan adalah tentaranya nafsu, jiwa. Tapi semuanya milik Allah. Apabila ada orang tidak sadar dengan nur, Allah celupkan dia di dalam kegelapan. Apabila orang merasa dirinya banyak beramal, lalu dia merasa sok suci, Allah akan takdirkan dia kakinya masuk kepada kegelapan maksiat dan syahwat. Disitulah dia mengatakan, Ya Rabb, hamba hina. Maka baik nur ataupun zulmah, dua-duanya dari jamal dan jalalnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang yang melihat ahli taat tidak mensucikannya, tidak mengkultuskannya. Jika melihat ahli maksiat, dia itu pun tidak hinanya. Gimana? Kita menghina orang. Ya. Beda parti pun sudah hina orang. Ya. Jauh-jauhkan itu. Jauh-jauhkan pandang menghina orang lain. Memandang orang yang lain hina daripada kita. Karena barangkali setelah ini kita hari ini taat, jam ini taat, pukul 6 ini taat, pukul 7 ini taat, tapi nanti 8 kita maksiat. Kita tidak tahu. Dan yang paling berbahaya maksiat yang kita rahasiakan. Maka jika ada orang memuji kita, cukup katakan, Ya Rabb, Engkau maha tahu aibku. Seandainya manusia tahu aib kita, siapa yang mau berkawan dengan kita? Tapi Allah maha tahu aib kita dan tidak pernah meninggalkan kita semua. Ma wadda'aka wa ma qala. Fa idza arada Allah an yansura 'abdahu amaddahu bi junudil anwar. Apa tanda-tanda orang mendapatkan cahaya? Allah kirim kepadanya tentara-tentaranya. Dan nur di sini boleh diartikan ilmu. Tapi adakah ilmu tanpa muallim? Adakah ilmu berjalan sendiri? Kitab, tiba-tiba kira kitab maka kepala. Ada? Itu khayalan anak-anak, budak-budak kecil. Nonton film kartun. Ya? Huruf-huruf pindah ke kepala. Tidaklah ada ilmu kecuali ada wadahnya. Itulah muallim. Olehnya kita wajib ta'zim kepada muallim karena dialah wahdahnya anwar. Dialah pewaris. Al-ulama warasatul anbiya. Para ulama itu pewaris para nabi, bukan pewaris para rasul. Pewaris para nabi. Karena kerasulan inqata'at, berhenti. Tapi cahaya nubuwat masih Allah wariskan kepada para ulama. Maka para nabi dulu tidak sekolah, tidak ngaji di pondok, tidaklah PhD, tidaklah baca Sahih Bukhari dan Muslim. Karena Sahih Bukhari berasal dari Sayyidina Muhammad SAW yang ummi itu. Maka kita yang baca kitab Sahih Bukhari Muslim tidak boleh merasa sombong kepada orang yang mungkin secara zahir terlihat ummi, tidak membaca. Mungkin dia tidak membaca yang tertulis, yang terlihat, dia membaca yang tersirat. Oleh karenanya juga Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani mengatakan, guruku ada seseorang yang namanya Ali Al-Khawwas. Kalau bukanlah karenanya, maka zulmah, kegelapan di kolbuku tidaklah pernah. Imam Abdul Wahab Sya'rani hafal Sahih Bukhari, khatam Sahih Muslim, khatam Fathul Bari 5 kali, khatam syarah Imam Nawawi terhadap Muslim 3 kali. Maka dikatakan
bagian bab dan fasal manapun yang engkau mau aku syarahkan, bentangkan kepada. Tapi beliau mengatakan, yang dapat menghancurkan zulmah di kolbuku, itu berkah nur yang ada di kolbu Sayyidi Syekh Ali Al-Khawas. Yang la yaqra' wa la yaktub. Tidak mampu membaca yang tersurat, tapi dia baca apa yang tersirat di dalam kolbuku. Ternyata Imam Sya'rani sama senasib dengan Imam Ghazali dahulu kala. Imam Sya'rani yuhibbul jah, menyukai viralitas, viral, popularity, suka syuhrah, ingin dipuja-puji sebagai orang ahli ilmu. Tapi dia sendiri merasakan, kenapa zikirku tidak nikmat? Kenapa sholatku tidak khusyuk? Kenapa hatiku gelisah? Kenapa hatiku merasa lebih alim dari orang di sampingku? Berguru ke banyak masyayikh, bertambah ilmu, bertambah ilmu, bertambah keinginan untuk berjidal, berdebat. Akhirnya dia istikharah, dapatlah isyarah, bertemu dengan Sayyidi Syekh Ali Al-Khawas. Apa kata Sayyidi Syekh? Wahai Sya'rani, jika engkau hendak sadar bertuhan, ingin melimpah nur ke dalam kolbumu, maka engkau harus mentalak dunia dari kolbumu. Apakah dunianya Imam Sya'rani? Dia cinta bukunya. Dia berbangga dengan karya-karyanya, taklif-taklifnya, kitab-kitab yang karang. Kata Imam Ali Al-Khawas, ahrikhu au anfiqhu. Bakarlah ia atau infakkan. Maka dia lihat kitabnya yang fihi al-kibr wal-ujub, yang di dalamnya ada kesombongan menulis, dia bakar. Setiap kali dia bakar kitabnya, terbakarlah zulumat di dalam kolbunya. Jika ada kitab bermanfaat, maka dia jual. Satu kitab harganya ribuan dinar. Itu kitab tidak diambil dan tabung, masuk ke dalam kartnya. Ya, kalau kita masuk kart, ya, masuk tabungan, beliau tidak, dibagi-bagi. Setiap kali dia membagi, maka hubbud dunya hilang. Pun dia bagi. Akhirnya masuklah nur. Datang kepada Sidi Syekh Ali Al-Khawas. Awal ngaji sampai akhir, matanya senantiasa berlinang. Kalbunya bercahaya terang benderang. Ma'rifat Sayyidina Muhammad SAW. Ada lagi penghalang. Itulah kisah Abdul Wahab Asy-Sya'rani, yang beliau juga menyarankan kita membaca kitab Al-Hikam ini. Allah kirim Sayyidi Syekh Ali Al-Khawas. Jadi nur itu isinya ilmu ma'rifatullah. Dia berada di kolbu para arif billah. Maka hormatilah mereka. Ta'zimi mereka. Cium tangannya. Berkhidmat kepadanya. Amalkan ilmunya. Maka cahaya pun melimpah di dalam kolbu. Wa qata'anhu madada zulmi wal yar. Allah jika hendak ingin membantu si hamba, maka Allah putus, Allah bakarlah zulumat jiwanya, kegelapan jiwanya. Mulailah dunia terasa hambar. Mulailah 100 ringgit dengan 1 ringgit rasanya sama. Walaupun di mata ini tampak lain, tapi di kolbu mulai terasa sama. Mulailah terasa sama, naik kereta yang mahal dan kereta yang murah, rasanya pun sama. Insya Allah. Ya. Bagian akhir, ya. An-nuru lahul kasyaf. Cahaya itu berfungsi menyingkap mana yang gelap. Maka saya bertanya, jika kita pegang kitab, pegang mushaf, mampukah baca jika lampunya mati, padam? Tidak mampu baca. Maka nur masuk ke dalam kolbu, dia mampu membimbing kita membaca mana yang sudah tersurat. Wal basirah laha al-hukm. Lalu mata ini mata yang zahir, yang melihat basar. Ini namanya ain. Yang melihat namanya basar. Namun yang melihat kebenaran namanya basirah.
Dia adalah ainul qalb, matanya qalbu. Ainul basar, ini dia. Ainul basirah, ada di dalam qalbu. Ya. Al-basirah ini tugas lahul hukmu, dia menghukum, dia mengatakan, dia memutuskan ini baik, ini buruk. Nah, cara menghidupkan basirah ini setelah kita bersolawat dan belajar ilmu, beristikharah. Istikharah adalah latihan menghidup basirah. Maka setiap hari beristikharahlah dengan semua urusan kita. Insya Allah qalbunya akan mata batin disebut basirah. Dan qalbu itu sendiri yang menjadi wadah daripada nur dan basirah. Lahul ikbal idbar. Inilah yang paling penting. Jika qalbu dia sudah mendapatkan cahaya, maka dia menghadap ikbal, menghadap kepada Allah. Barulah sah bertakbir Allahu Akbar lalu baca wajjahtu, iya, aku hadapkan wajah qalbuku kepada Allah, pencipta qalbuku, pencipta tubuhku. Tapi apabila qalbu belum bercahaya, maka dia idbar. Lisannya baca takbir, mulutnya berqomat kamit wajjahtu, tapi qalbunya idbar, qalbunya mengingat selain Allah Subhanahu wa taala. Ciri-ciri qalbu yang sudah iqbal, dia sudah mentalak dunia di qalbunya walaupun masih ada di tangannya. Ya, jangan dunia dengan tangan. Tubuh ini masih perlu dunia. Yang Allah pandang bukan tangan kita. Yang Allah pandang qalbu. Dan Allah maha pencemburu. Sebentar saja ada nama selainnya di qalbu, Allah cemburu. Jangan buat Allah cemburu. Jangan buat Sayyidina Muhammad SAW cemburu. Allah ghayur, lebih cemburu, aghyar. Cemburu daripada seorang suami terhadap istrinya atau istri terhadap suaminya. Allah lah yang paling berhak cemburu, yang tidak boleh ada selainnya di dalam qalbu. Maka dalam hadis Nabi dikatakan izhad fid dunya yuhibbukallah. Bagaimana caranya menjadi kekasih Allah? Izhad fid dunya. Zuhudlah di dalam dunia, bukan anid dunia. Berarti bukan izhad tinggalkan dunia, bukan. Engkau bergelimang dunia, tapi izhad fid dunya. Tapi jangan masukkan dunia ke dalam qalbumu. Yuhibbukallah, Allah langsung cinta kepadamu. Kalau kita suka memakai punya kawan, punya tetangga, tetangga tidak senang. Izhad fima bi'aidin nas. Tahanlah dirimu, jangan gunakan punya kawan-kawanmu, tetanggamu, maka kawanmu akan senang kepadamu. Coba kawan kita yang suka pinjam duit, jika dia call kita, angkat. Enggak. Wah, minjam duit lagi nih, ya. Tutup. Tutup pintu, sepertinya mau pinjam kereta lagi nih, ya. Kita kunci pintu. Begitu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu tahu, tuan puan, sahabat, saudara-saudari kimakan Allah, inilah sedikit mengenai hikam. Ya, masih banyak yang belum kita syarah mengenai hikam. Ya, semoga Allah Taala melimpahkan nur di dalam kalbu. Bagaimana caranya? Perbanyak salawat. Ya, tapi sebelum bersalawat, mulai dengan syahadat. Setelah syahadat, bersihkan dulu anggota tubuh dan bersihkan juga kalbu sehingga nurnya tidak campur aduk dengan cahaya, dengan kegelapan. Nur campur aduk dengan kegelapan, menjadilah pelangi, kalbunya nanti tidak jelas. Bersihkan dulu, istighfar, istighfarkan dengan istighfar batin, ya. Baru setelah itu bersolawat. Maka siapa yang belum mantap, belum azamnya mengambil ilmu dari seorang syekh, perbanyaklah solawat. Karena solawat ala Nabi SAW
mursyidun yurshiduhu ila syaikhihi. Nanti salawat dia akan hantar dia kepada mursyid. Maka ciri-ciri orang-orang dapat dia cinta salawat. Dan yang kedua, dipertemukan dengan guru yang di kolbunya bertahta nur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam.